diri kita. Suatu saat agama kalau nggak kita usahakan, maka agama ini akan habis dalam kehidupan kita. Kalau sudah habis dalam kehidupan kita, maka semakin lama kita semakin jauh daripada perintah Allah. Semakin jauh semakin kita tidak merasakan bahwasanya kita jauh daripada perintah Allah. Dan ini akibat daripada hilangnya agama dalam kehidupan kita. Sehingga kalau agama sudah hilang, saudara, sampai ke anak cucu kita pun yang jelas tidak akan kenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa akibatnya? Karena dia tidak mau berusaha atas agama. Makanya dalam satu surat kata Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbara nasu hadhihi surata law sa'atkum." Kalau seandainya manusia ini berpikir, merenungkan tentang isi satu surat ini, surat apa? Surat Al-Asr. Maka manusia ini sudah cukup untuk mendapatkan kebahagiaan. Sudah cukup menyelamatkan dunia akhirat kalau mau berpikir dan mengamalkan daripada isi surat Al-Asr. Makanya dalam surat tadi kan Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Kenapa? Karena saking berharganya daripada yang namanya waktu. Waktu ini sesuatu yang paling berharga. Kalau kita nggak berhati-hati menggunakan waktu, maka kita pun akan dihabisin oleh waktu itu sendiri. Sehingga suatu saat kita akan kecewa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah demi masa. Innal insana fi khusrin, sungguh manusia pasti dalam kerugian. Ada tauhid itu. Siapapun dia rugi. Jadi orang kaya dia rugi, orang miskin apalagi. Jadi pejabat dia rugi, siapapun dia rugi. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa lagi? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, orang yang saling mengingatkan maslahat dengan cara kesabaran. Jadi kalau ada orang yang semacam ini, maka inilah orang yang akan terhindar daripada yang namanya kerugian. Ulama membagi dua dalam hal ini. Yang pertama, kewajiban kita adalah ibadah sebagai hamba Allah, dan yang kedua dakwah sebagai umat Rasulullah SAW. Kita rajin ibadah enggak dakwah, kita rugi. Kenapa? Karena kewajiban kita di samping kita dakwah, ya di samping kita ibadah, kita harus dakwah. Agar supaya enggak rugi dalam kehidupan kita, kita ibadah sebagai hamba Allah, kita dakwah sebagai umat Nabi. Kewajiban dakwah bukan kewajiban laki-laki saja, tapi juga kewajiban daripada wanita. Laki-laki dan wanita kerjasama dalam urusan dakwah. Kenapa? Karena kalau sudah ada kerjasama antara laki-laki dan wanita, antara suami dan istri kerjasama, maka dakwah ini akan berjalan. Sehingga kalau sudah dakwah berjalan, ini akan menjadi asbab hidayah kepada seluruh alam. Karena kalau hanya suaminya saja yang dakwah kemana-mana, ya, suaminya saja yang keluar kemana-mana, tapi tanpa ada dorongan daripada seorang istri yang di rumah, maka hal yang semacam ini ibarat burung itu cuma terbang satu sayap saja. Yang namanya terbang satu sayap, yang jelas burung ini pun akan kewalahan, gak akan kuat. Kenapa? Cuma satu sayap. Inilah ibaratnya saudara, kalau sudah suami istri ini terlibat dalam usaha dakwah, istri dilibatkan dalam usaha dakwah, maka ibarat burung ini akan terbang dengan dua sayap. Kenapa? Karena kalau sudah istri mendukung suaminya dakwah, suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi kerjasama yang baik. Suaminya mau keluar di jalan Allah, ini disiapin semuanya. Bahkan keperluannya juga disiapin, mau didukung keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat istri ini enggak mendukung suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya mau keluar ini berantem dulu nih. Atas sudah ada diumpetin sama istri. Duit di dompet diambil buat jajan anak katanya. Intinya bagaimana? Ya intinya bagaimana agar supaya tidak jadi keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang namanya dakwah ini adalah musuhnya setan dakwah. Makanya dulu pernah Nabi didatangin oleh iblis. Siapa musuh pertama? Anta ya Muhammad. Kau Muhammad musuh saya.
Kenapa? Karena Nabi dakwah. Yang namanya dakwah itu akan membuat satu perubahan. Di suatu kampung itu orang-orang kagak sholat, orang gak kenal agama, ada satu pergerakan saja, maka suatu saat akan berubah menjadi orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kampung itu. Dan itu setan gak suka. Makanya saat ada orang dakwah, setan Masya Allah ini pusing banget. Ada juga kadang-kadang setan ini masuk ke istri. Ini kalau sudah istri kesetanan, Masya Allah luar biasa nih. Bisa juga setan masuk ke anak. Bisa juga setan masuk ke mertua. Atau bahkan bisa juga setan masuk ke pengurus masjid. Tapi biasanya kalau setan itu masuk ke orang lain, ini suami masih kuat. Tapi kalau sudah setan masuk kepada istri, Masya Allah, digertak saja. Pokoknya kalau bapak keluar, kita nanti udah ketemunya di pengadilan agama saja, Pak. Ini bisa gak jadi loh. Dan kalau gak jadi, setan seneng banget nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari zaman dulu saudara ada contoh-contoh demikian. Termasuk contoh istri yang tidak mendukung suaminya dakwah. Ada siapa? Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lot. Walaupun kedua-duanya ini istri daripada Nabi, ini mati dalam keadaan kafir. Dan biasanya saudara kalau sudah istrinya ini gak mendukung dalam usaha agama dalam dakwah, biasanya anaknya pun juga nggak mendukung. Kenapa? Karena anak ini dekatnya kepada ibu. Coba bayangkan, yang ngandung anak ibu, wajar kalau dekat. Yang lahirin ibu, yang nyusuin ibu. Pendek kata, seorang ibu ini adalah dekat dengan anaknya karena 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami. Bisanya hanya dilakukan oleh seorang ibu. Apa? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Inilah yang membuat anak itu dekat dengan ibunya. Makanya kalau sudah ibunya ini ngomong A, biasanya anak nurut. Walaupun investornya adalah seorang suami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat seorang istri ini mendukung suaminya keluar dari jalan Allah, mendukung suaminya dakwah, maka akan menjadi asbab hidayah kepada seluruh alam. Bagaimana contoh daripada yang namanya Siti Hajar, ditinggalkan di suatu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dia rela melepaskan suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbekalan seadanya. Berapa lama? Pertama 9 tahun. Setelah 9 tahun diizinkan pulang oleh Allah tengok keluarganya. Yang namanya seorang istri mendengar suaminya akan pulang 9 tahun kagak ketemu, itu sudah deg-degannya udah kayak pengantin baru kayaknya. Bulu roma pada berdiri senangnya minta ampun, udah kayak ketiban rembulan itu Siti Hajar. Tapi ternyata diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya nengok dari jarak jauh saja, dan dia itu tidak boleh keluar turun daripada yang namanya kudanya. Tapi yang namanya seorang istri mendekatilah kepada suaminya. Bang, kalau bahasa kita, ya udah dah, walau apa nggak turun nggak apa-apa, izinkanlah saya membersihkan debu-debu yang ada di trompa abang. Berangkat lagi, berapa lama? 4 tahun. Yang akhirnya 13 tahun saudara meninggalkan anak istrinya yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali pada waktu itu. Setelah 13 tahun lamanya sudah pulang, makanya diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Suruh nyembelih itu anaknya. Ini ujian yang sangat luar biasa. Anak satu-satunya suruh motong. Tapi karena Nabi Ibrahim ini termasuk Khalilullah, orang yang menjadi kekasih Allah, yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan potong anaknya, maka anaknya pun juga dipotong oleh Nabi Ibrahim. Dan ini jawaban anak yang sangat di luar nalar daripada nalar sehat. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil mani adzuka fangdur madza tara. Nah, saya mimpi nak diperintahkan oleh Allah untuk potong kamu nak. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam? Ya abadi fal ma tu'mar satajidin insyaallah minas sabirin. Ya bapak udah potong aja saya enggak apa-apa, silakan Pak.
Bapak potong kalau ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan, Pak, mudah-mudahan saya menjadi orang-orang yang sabar. Ini jawaban anak yang sangat luar biasa. Ya barangkali kalau Ismail zaman sekarang, bapaknya bilang, nak, tadi malam saya mimpi nak suruh potong kamu, nak. Bisa-bisa dipotong dulu itu bapaknya ini. Jawaban yang sangat luar biasa, saudara. Dan ini semuanya terjadi karena didikan daripada yang namanya wanita soleha. Makanya yang namanya wanita soleha ini kan idaman bagi setiap suami. Ini wanita soleha nih. Ini idaman ini. Jadi seorang suami ini kalau sudah punya wanita soleha, ini demennya minta ampun. Jangankan punya satu, punya 4 pun kalau soleha semuanya, senang banget ini suami. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada cuma punya satu ngajaknya berantem dulu. Wanita soleha ini idaman. Makanya kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un wa khairu matai al-mar'atus soleha, bahwasanya dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah wanita soleha. Ini perhiasan yang utama bagi laki-laki. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki tunduknya kepada wanita. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang belum bergeser nih. Yang namanya laki-laki tunduknya sama wanita biasanya. Nah makanya kalau ketepatan wanitanya soleha, maka laki-lakinya pun diarahkan bagaimana supaya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketepatan seorang suami mendapatkan wanita yang salah, wanita yang gak soleha, maka diarahkan bagaimana suaminya ini pun juga berbuat salah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tanda-tanda wanita soleha ini? Kata Rasulullah SAW, idza nadharka sarratka, apabila dipandang menyenangkan. Jadi wanita soleha ini apabila dipandang menyenangkan, baik suami punya duit maupun tidak punya duit, ini dipandang tetap menyenangkan. Kenapa? Karena biasanya yang ada, yang banyak itu, kalau saat punya duit dipandang menyenangkan, kalau saat tidak punya duit dipandang menyeramkan kadang-kadang. Makanya itu natar kasarat apabila dipandang menyenangkan, ini yang namanya wanita soleha. Jadi bagaimanapun capeknya seorang suami, dari dagang kagak laku-laku, udah dagang dibentak-bentak orang, ditipu lagi, udah capeknya minta ampun, pulang ke rumah, pulang dengan ucapan assalamualaikum, disambut dengan mesra, ditawarin, bapak mau ngopi apa nyusu pak, udah hilang langsung itu capeknya. Yang tadi kesel sama pelanggan kagak jadi itu kesel. Kenapa? Karena gara-gara wanita soleha tadi. Nah cuman kalau istilahnya pulang daripada kerja, dari dagang udah capek-capek, ya, mentang-mentang dilihat itu kantongnya kempes, udah jawab salam kagak dijawab, ucap salam kagak dijawab, ditawarin minum kagak, manyun melulu. Nah biasanya yang semacam ini membuat suaminya kesel, saudara. Kalau sudah suami kesel, ya kadang-kadang disitulah hubungan sudah mulai tidak harmonis, saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlunya peranan daripada yang namanya wanita soleha. Maka wanita soleha ini kalau kita bicara istilahnya dengan sesungguhnya diibaratkan gini. Misalnya di situ ada sekelompok daripada burung gagak yang hitam. Carilah yang ada memakai gelang putih. Itulah wanita soleha. Saking susahnya mencari wanita soleha. Terus terang saja saudara, kalau cari laki-laki soleh itu lebih mudah daripada mencari wanita soleha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari laki-laki soleh itu lebih mudah daripada mencari wanita soleha. Wanita ini lebih mudah masuk surga, tapi kebanyakan di dalam neraka. Kenapa permasalahannya? Di antaranya wanita ini permasalahannya banyak yang masuk neraka karena tidak bisa menjaga lidahnya menyakiti daripada seorang suami. Bahkan dalam kitab Durratun Nasid itu diterangkan, kok seandainya ada seorang wanita ahli ibadah, puasanya rajin, baca Qur'annya paten, pokoknya ibadah dilakukan semuanya,
Tapi dia mengatakan gini kepada suaminya, malaka khair. Kayaknya kagak ada kebaikan sama sekali. Atau bahkan gini aja, kayaknya selama saya hidup sama Mas ini belangsak dulu bawaannya nih. Gara-gara itu habitat amaluha, amalannya gugur semuanya. Baca Qur'annya gugur, sholatnya gugur, semuanya gugur gara-gara ucapan daripada seorang wanita tadi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika saudara, pernah Siti Fatimah ini lagi bercanda dengan Sayyidina Ali. Makanya dalam candaan ini ada kata-kata yang membuat Sayyidina Ali tersinggung dan Sayyidina Ali marah. Makanya Siti Fatimah ini minta maafnya kepada Sayyidina Ali, muter-muter kayak anak kecil itu, diuterin Sayyidina Ali sampai 70 kali. Dengan harapan apa? Dengan harapan Sayyidina Ali suaminya tadi bisa memaafkan. Setelah itu diceritakan Ali yang semacam ini kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Wahai Fatimah, kok seandainya kamu meninggal pada saat itu, maka saya tidak akan menyelatkan sebelum suami memaafkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya ada wanita meninggal dunia dan istrinya dan suaminya ridho, maka silakan masuk surga dari jalan mana saja. Artinya apa di sini? Artinya bukan gini. Istilahnya istri sudah kayaknya kagak bisa ngapa-ngapain lah. Meninggal puas saya ridho dan lalu meninggal duluan. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya di saat dia sangat mencintai kepada istrinya, berat kepada istrinya, tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia istirja, membalikan semuanya kepada Allah, rela dengan keputusan Allah, maka wanita yang demikian inilah yang dipersilakan masuk surga dari jalan yang mana saja yang dia kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada yang namanya usaha agama. Usaha agama ini adalah kewajiban daripada laki-laki dan wanita. Wanita punya peranan yang sangat luar biasa. Dan wanita ini punya senjata, di mana senjata itu bisa mendudukan daripada yang namanya kaum laki-laki. Coba bayangkan, Nabi Adam ini luluhnya oleh seorang wanita istrinya. Nabi Adam gak mau ngambil buah kulti. Cuman permasalahannya kan sore dia bilang, bang tolong bang saya kepingin bang. Jangan deh, ini kan larangan Allah. Besoknya lagi. Terus semakin lama nangis. Kalau sudah nangis saudara, ini biasanya suami sudah gak tahan kalau lihat istrinya nangis. Akhirnya apa? Akhirnya diambil juga buah ulti oleh Nabi Adam alaihissalam yang menyebabkan terusir daripada surga. Ada seorang nabi di penjara gara-gara ucapan seorang wanita. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf itu benar dan Sulaikha itu salah. Tapi gara-gara ucapan seorang wanita, tajamnya dari bibir seorang wanita, yang akhirnya Nabi Yusuf ini dipenjara gara-gara ucapan seorang wanita. Makanya wanita kalau sudah mengeluh walaupun itu bohong, dipercaya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam ini sebenarnya sudah menjadi target daripada Fir'aun. Tapi gara-gara rayuan daripada seorang wanita Asia binti Muzahim, sehingga Nabi Musa terselamatkan daripada kekejaman Fir'aun. Artinya apa saudara? Wanita ini punya peranan yang sangat luar biasa. Biasanya seorang suami ini nurutnya kepada istrinya. Apalagi lagi cinta-cintanya, Masya Allah istilahnya, pokoknya abang gak usah pulang lah, itikaf 3 hari, kan gak pulang beneran tuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang wanita mendorong suaminya keluar di jalan Allah, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, waktu jauh lah diingatkan, waktu ini diingatkan, biasanya saudara, wanita yang semacam ini yang akan menjadi asbab hidayah kepada seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan wanita-wanita yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang niat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita salehah, partner daripada suaminya untuk kerja dakwah, yang akhirnya dari dunia sampai surga besok menjadi keluarga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tasbih insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta